Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan apapun. Pada materi dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pengantar terkait mineral, batuan, siklus batuan, dan sedimen. Materi ini tersaji dalam mata kuliah Geologi Laut pada program studi ilmu kelautan Universitas Trunojoyo, Madura. Sebagai awal, kita patut memahami apa itu mineral, kemudian sifat fisiknya seperti apa, atau hal-hal yang berkaitan erat dengan mineral ini. Mineral merupakan zat padat anorganik yang terbentuk di alam. Tentunya hal ini juga adanya proses-proses alam seperti siklus alam, kemudian gempa, dan lain sebagainya yang terjadi ribuan, ratusan, atau bahkan jutaan tahun yang lalu, sehingga mineral-mineral ini terbentuk sedemikian rupa seperti yang kita ketahui. Kemudian sifat fisik pada mineral ini berkaitan dengan struktur kristal dan komposisi kimia yang terkandung di dalamnya. Jadi jika kita lihat struktur kristal, jadi pada saat proses alam ini terjadi membentuk struktur yang sedemikian rupa sehingga membentuk kristal-kristal di pada mineral tersebut. Kemudian tidak lupa juga bahwa yang terkandung, komposisi kimia yang terkandung di dalamnya juga mempengaruhi pada sifat fisik dari mineral tersebut. Dalam mempelajari sifat-sifat fisiknya, kita dapat membuat beberapa deduksi mengenai struktur kristal dan komposisi kimianya. Sifat fisika dari mineral dapat atau banyak digunakan dalam segi-segi teknik karena pemakaian mineral di dalam industri terutama tergantung pada sifat fisiknya. Misalnya pemakaian intan sebagai pengasah yang baik. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat kekerasannya yang bagus. Sedangkan pemakaian kuarsa pada alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Nah, dari poin-poin 2 poin, kemudian maka suatu mineral dianggap memiliki nilai lebih apabila memiliki aspek yang pertama, yaitu aspek ilmiah, kemudian aspek teknik, dan aspek penentuan. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa aspek teknik ini biasa digunakan di industri, maka mineral tersebut memiliki nilai atau dianggap penting dalam kegunaannya. Nah, aspek ilmiah, misalnya batuan yang memang ditujukan terkait penelitian, kemudian ataupun karena suatu hal dari mineral tersebut mengandung fosil.
Hal ini juga maka mineral itu bisa dijadikan sebagai nilai lebih karena bisa jadi dengan mempertahankan fosil yang ada dari mineral akibat kandungan kimia dari mineral tersebut, sehingga fosil tersebut bisa diidentifikasi. Jadi ini bisa memiliki nilai lebih seperti itu. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek penentuan, di mana aspek-aspek penentuan atau aspek determinasi ini terdiri atas beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah kristal form atau bentuk kristalnya. Nah, Anda bisa lihat gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh-contoh yang memiliki atau tersaji dalam contoh-contoh bentuk kristal dari mineral-mineral yang ada. Kemudian dari bentuk-bentuk kristal ini, kristal formnya ada yang berbentuk granular, kemudian ada yang berbentuk lamelar, sampai kepada oolitik. Jadi memang di alam sendiri banyak sekali bentuk-bentuknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ke cleavage dulu atau belahan. Jadi cleavage ini merupakan belahan dari karena sesuatu hal di alam proses, misal seperti gempa bumi atau patahan yang terjadi di alam, kemudian mengakibatkan mineral yang terkandung di dalamnya memiliki bentuk yang bermacam-macam. Nah, sebagai contoh ada muscovite. Jadi di sini adalah belahan secara satu arah, jadi satu arah bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian ada feldspar yang dua arah. Jadi kalau untuk memahaminya lihat yang ini, jadi ke kanan atau ke kiri, kemudian juga ke atas. Nah, dari bentuknya juga ada yang ke atas, ke bawah, akan tetapi bentuknya juga ke kanan atau ke kiri. Kemudian halide terdiri dari tiga arah. Yang pertama horizontal, vertikal, kemudian dari tengah-tengahnya ini nanti dibelah lagi 3 dimensi, 3 direction, jadi tiga arah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ada yang ke atas, jadi dari bawah ini ke atas atau secara vertikal, kemudian bentuknya juga horizontal, akan tetapi di antara ini itu ada belahan yang terangkat, ada belahan yang terangkat ke atas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalsit. Ini dua mirip feldspar dan halide, hanya saja dia lebih cenderung seperti trapesium bentuknya. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat bahwa kalau ini tiga arah, berdasarkan tiga arah, maka satu, kemudian ini kedua, kemudian dibelah
sebelahan lagi ada 3, kan tetapi arahnya lebih ke condong ke miring, jadi agak seperti mirip trapesium seperti itu. Nah, kemudian setelah belahan ada yang namanya yaitu goresan, strik. Jadi contohnya di sini adalah strik goresan. Kalau digosokkan pada misalnya porselen, nah dia akan meninggalkan bekas seperti apa, dan kita bisa juga mengetahui warnanya, sehingga ketika warnanya ini lebih cerah, maka bisa jadi kandungan kimia kita bisa tahu seberapa banyak kandungan kimia atau komposisi kimia yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya adalah setelah cleaved, kemudian derajat kecerahan strik sudah, kemudian berikutnya adalah luster atau derajat kecerahan, di mana sifat optik yang mempunyai hubungan yang erat dengan peristiwa pemantulan dan maupun pembiasan. Jadi kalau batuan mineralnya, saya belum bicara batuan, mineralnya ini memiliki sifat optik, maka dia, karena sifat optik ketika dia diberi cahaya maka akan memantulkan cahaya. Nah, seperti ini sifat optik dari luster. Mineral yang ada di dalam batuan ini maka akan terlihat terkandung. Nah, luster sendiri memiliki 2 jenis, yaitu luster metalik dan luster non-metalik. Jadi memang ketika kita ingin mengujinya, kita harus bisa mengetahui dengan memberi cahaya maka luster ini akan terlihat. Kemudian berikutnya adalah fracture-nya. Jadi kalau fracture tadi pecahan. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya pecahan. Kemudian atau ini bisa juga sebagai sekilas mirip dengan cleaved tadi. Nah, kita dari satu mineral sebenarnya sudah bisa, kita harus mengujinya dari skala atau aspek crystal form, color, cleavage factor, luster, streak, dan hardness. Jadi oleh karena itu ketika seluruh mineral memiliki aspek-aspek ini maka dia ditentukan memiliki nilai lebih. Contoh adalah intan, kemudian batu zamrud, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kita untuk mengidentifikasi dari 6 aspek tadi? Maka basic properties-nya tadi seperti yang sudah saya jelaskan adalah dari 6 aspek. Kemudian kita juga bisa mengenali kimia properties-nya, reaksi kimianya seperti apa, kandungan kimianya seperti apa. Nah, ini tentunya juga sangat baik untuk dipelajari.
ini penting sekali. Jadi dari 6 aspek itu tadi kita sudah sebenarnya bisa mengidentifikasi mineral-mineral yang memiliki nilai lebih atau berharga tinggi. Kemudian kita masuk ke ocean mineral. Ini ada pendapat dari ahli bahwa sebenarnya memang di darat kita akan lebih mudah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi mineral. Tapi bagaimana jika mineral tersebut berada di samudra dengan kedalaman lautan yang ratusan hingga ribuan, puluhan ribu meter? Tentunya hal ini membutuhkan teknologi yang baik. Jadi memang mineral yang ada di lepas pantai ini sangat besar dan mungkin hanya sekian persen yang baru kita ketahui mineral-mineralnya. Nah, Athanasi et al. Ini menjelaskan bahwa marine mineral, sumber daya mineral di lautan ini memiliki subjek scientific investigasi dalam beberapa tahun. Akan tetapi ini juga memerlukan evaluasi terkait metode penilaiannya seperti apa, kemudian hal-hal di luar kesaintifikan atau keilmuan yang ada seperti perizinan, politik yang terjadi, dan alasan ekonomi ini menjadikan mineral yang ada di laut dalam ataupun laut lepas itu menjadi sangat mahal sekali. Contoh, misalnya ketika kita survei di laut, maka biaya yang dikeluarkan tentu sangat tinggi dan juga waktu yang dikerjakan bisa tidak menentu karena alam di lautan yang menjadi faktornya. Nah, oleh karena itu tentunya Indonesia sebagai negara yang kaya mineral sudah sepatutnya kita memberikan sumbangsih keilmuan kita terlepas dari alasan politik dan alasan ekonomi dalam pemberian sumbangsih yang baik. Jadi sumbangsih seperti apa? Kita menjaga sumber daya baik itu hayati maupun non hayati yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.